Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Vipers. Selamat pagi, siang, malam, sore buat teman-teman Vipers yang lagi nonton di rumah. Jumpa lagi nih bareng kita di acara Talkshow PIP Jadetabek yang dipersembahkan oleh IPPMK Jadetabek sebagai salah satu wadah untuk teman-teman yang pengen tahu informasi-informasi mengenai pendidikan yang ada di Jadetabek. Nah, episode pertama kemarin kan kita udah bahas mengenai kampus UNJ bareng Linggawan Alfat dan Linggawan Farul. Kali ini kita bakal bahas mengenai kampus UIN Syarif Hidayatullah bareng saya Intan Helmalia, saya mahasiswi dari jurusan Pendidikan Matematika UNJ, dan juga narasumber istimewa kita yang udah ada di sebelah saya nih, ada Linggawan Aryadi. Halo Arya, selamat pagi. Pagi Teh Intan. Gimana kabarnya ya? Alhamdulillah sehat. Kuliah masih banyak tugas-tugas? Untuk saat ini iya, karena lagi masa-masa yang UTS kan. Iya. Mungkin Arya kenalan dulu nih sama teman-teman yang di rumah. Halo semuanya, nama saya Muhammad Aryadi. Saya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau UIN Jakarta, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekarang semester 6. Oke. Nah, teman-teman, kita bakal bahas banyak banget informasi yang kita kulik mengenai UIN Syarif Hidayatullah, dan juga buat informasi jadi Arya ini adalah Ketua Umum IPPMK untuk Kabinet Abinaya. Nah, keren banget nih, kita langsung tarik Ketua IPPMK-nya untuk kita tanya-tanya di talkshow ini. Jadi buat teman-teman stay tune di sini. Nah Arya, kan sebelumnya tentu sebenarnya belum tahu juga nih letak kampus UIN tuh di mana sih, dan ada berapa kampus? Oke, UIN Syarif Hidayatullah itu kan atau UIN Jakarta disebut-sebut dengan UIN Jakarta ya. Tapi agak unik nih Teh. Kenapa uniknya? Karena letak dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu letaknya di Tangerang Selatan atau di Ciputat. Iya. Nah, tetapi karena ada perbatasan dengan Jakarta Selatan, jadi bisa disebutkan dengan UIN Jakarta. Iya. Karena pas perbatasan banget tuh, paling berapa meter dia ada Jakarta. Nah, untuk kampusnya sendiri itu kurang lebih itu ada 4 sampai 5 ada 5 kampus lah gitu. 5 kampus. Iya, dia 5. Kalau yang pertama itu kampus yang utama tuh yang di samping jalan lah, di pinggir jalan Ciputat banget tuh. Itu kampus 1, di situ ada banyak fakultas lah di situ. Yang kedua itu ada di agak masuk lagi, itu ada fakultas fisip, terus psikologi, kedokteran, di situlah pasca sarjana dan lain-lain. Nah, kampus 3 itu jumlah kampusnya ada 4 berarti. Kampus 3 itu ada Fakultas Adab dan Humaniora dan fakultas saya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi jaraknya nggak terlalu jauh-jauh. Untuk kampus 1 sampai 3 enggak, dekat, masih di lingkungan Ciputat. Yang agak unik itu di kampus 4 karena agak jauh di Sawangan, di Depok. Oh, jauh lumayan. Iya, berarti di kampus 3 saya. Di kampus 3-nya. EPB yang baru, alhamdulillah. Karena kita belum pernah kesana, jadi nanti kapan-kapan boleh diajak kan ya keliling. Oke, ngomongin soal kuliah, kalau boleh tahu perjuangan AA nih waktu dulu kan, mungkin kalau misalnya masih ingat ya, sekarang udah semester 5 soalnya, buat dapetin bangku di UIN Jakarta. Gimana AA? Jalur mana gitu masuknya? Kebetulan saya masuk di jalur UMPTKIN. UMPTKIN, kalau UMPTKIN itu kayak SBMPTN-nya, tapi yang versi jurusan yang syariah gitu. Yang Islam. Karena kebetulan kan saya ekonomi syariah. Nah, untuk perjuangannya sih gimana ya? Agak lumayan berat juga sih. Maksudnya ya untuk mencapai kampus negeri di zaman yang sekarang ini kan agak lumayan ya. Iya, terus apalagi kemarin itu saya pernah ngikutin di BEM itu, kalau nggak salah yang tahun 2020 kemarin yang daftar SPMB lewat jalur SPM Mandiri aja 25.000 Teh. Tapi yang keterima cuma 3.000-an lah gitu. Nah, persaingannya berarti lumayan ya. Iya, lumayan karena kita bersaing nggak sama ya kayak kita di Kuningan aja enggak gitu, satu Indonesia. Nah, perjuangannya itu ya belajar pasti tentunya, nyoba-nyoba soal, terus ya sholat malam juga iya, minta doa ke orang tua juga iya, biar bisa masuk ke UIN lah gitu. Tapi sempat nyoba ke kampus lain gitu? Enggak, saya nyoba di UIN doang. Tapi lewat 2 jalur ya sebenarnya. 2 jalur. Iya, lewat jalur UMPTKIN sama SPM Mandiri. Tapi yang keterimanya di UMPTKIN. Yang pertama keterima berarti? Iya, yang pertama yang keterima. Kalau misalnya kita nyoba dan yakin pasti ya keterima ya, semoga iya. Benar. Nah, emang kalau di UIN sendiri itu ada berapa jalur masuk, A? Oh iya, kalau di UIN itu ada 6 jalur masuk. Yang pertama itu ada SNMPTN, yang kedua ada ada SPAN Mandiri, SPAN PTKIN,
terus ada UTBK SBMPTN, terus ada UMPTKIN, terus yang terakhir tuh yang terakhir ada SPM Mandiri sama BLU. Banyak juga ternyata ya. Iya lumayan, agak lumayan banyak, tetapi nggak semua jurusan ada di 6 itu semua ya Teh. Oh jadi ada jurusan tertentu di Iya, jadi jalur. dibagi 2 jalur, kecuali di Mandiri. Kalau di Mandiri semua jurusan masuk di situ. Bisa. Ya. Oke. Kayak SNMPTN itu kebanyakan jalur-jalur yang biasanya lah gitu, kayak prodi-prodi yang agak-agak konvensional lah gitu, agak-agak umum. Tapi kalau yang kayak yang di belakangnya PTKIN tuh kayak SPAN PTKIN, UMPTKIN biasanya itu yang berbasis syariah. Syariah. Gitu. Kayak contohnya di saya itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kan ada 5 jurusan. Yang pertama itu ada manajemen, terus akuntansi, ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, sama perbankan syariah. Nah, yang masuk di UMPTKIN dan SPAN PTKIN itu cuman ekonomi syariah dan perbankan syariah. Yang lainnya itu ada yang lain itu ada di SBMPTN sama di SNMPTN. Tapi kalau di SPM Mandiri itu ada semua di situ Teh. Kalau misalkan jalur prestasi yang kayak TAFIS gitu berarti masuknya ke itu ambilnya ada di BLU. Oh, BLU. Jalur BLU tapi hanya di beberapa fakultas. Jadi nggak semua ya? Nggak semua. Itu ada berapa ya? 3 atau 4 fakultas itu syariah, fakultas syariah dan hukum, fakultas Usuluddin, Dirosat kalau nggak salah ya. Itu di situ Teh. Nah, kalau misalkan jalur itu sendiri biasanya mempengaruhi besaran UKT nggak? UKT itu kalau misalkan di kampus kan kayak biaya semester ya, kalau di SMA kan namanya SPP gitu. Nah, itu mempengaruhi nggak misalkan yang masuknya jalur SNM, UKT-nya lebih kecil misalkan, terus yang UM tuh biasanya lebih besar gitu. Itu mempengaruhi nggak kira-kira? Enggak ya? Enggak, jadi kalau misalkan, jadi gini ya kalian, kalau misalkan kalian masuk ke UIN Jakarta khususnya, kalau nggak usah mikirin ini masuk Mandiri lebih mahal atau enggak sama yang SNM atau gitu ya. Karena kita itu kan memang sistemnya UKT, dimana kalau misalkan kita udah masuk ada yang namanya verifikasi UKT. Nah di situ ada persyaratan-persyaratan yang harus diisi semua, maba semua. Jadi kayak foto rumah, foto rekening listrik, penghasilan orang tua dan segala macam, sampai ada pengumuman pengelompokan golongan UKT. Nah, jadi emang sesuai kemampuan si mahasiswa kalau UKT itu ya? Iya, kemampuan orang tuanya sih lebih. Kalau misalkan emang dapetin gak sesuai sama pengennya mereka, bisa banding Kak? Bisa. Ada ya, ada waktunya verifikasi UKT dan itu banding ke dekan fakultasnya masing-masing. Nah, tuh jadi buat teman-teman jangan khawatir masalah biaya kalau misalkan mau masuk ke UIN Jakarta ya. Kalaupun misalkan emang teman-teman gak mau bayar nih kuliah, biasanya ada beasiswa ya? Ada nggak tuh di UIN Jakarta? UIN Jakarta beasiswa agak lumayan banyak kalau kitanya rajin ya. Kalau kitanya rajin menggali-gali ini mahasiswa kayak gitu. Kalau mencari informasi beasiswa itu agak lumayan rajin biar agak tahu pengetahuannya, nyoba-nyoba bisa ikut lah gitu. Yang yang lebih dominan itu kebanyakan itu salah satunya itu ada bidik misi Teh. Oh, bidik misi ya. Nah, tapi bidik misi di UIN di PTKIN khususnya ya agak berbeda dengan seperti dengan PTN umum biasanya. Berbeda dalam hal karena kalau misalkan di PTN biasanya itu kan kita sebelum daftar atau sebelum masuk ke PTN itu kan ada daftar dulu ya. Nah, meskipun kalian udah daftar tapi kalau di bidik misi itu enggak, kalau di UIN ya enggak, kalau menurut saya itu enggak ngaruh gitu, karena kalau bidik misi di UIN itu ada persyaratannya, yaitu harus golongan UKT 1 sampai 3. Oh, oke. Kalau berarti kalau selain UKT 1 sampai 3 itu nggak bisa bidik misi. Nggak bisa ikut bidik misi. Jadi meskipun kalian udah daftar nih sebelum masuk PTN bidik misi, tapi kalau misalkan masuk UIN dan golongan UKT-nya 4 aja, itu udah nggak bisa Teh. Bisa. Tapi kan masih banyak beasiswa yang lain gitu ya. Masih banyak beasiswa yang lain dan bisa banding juga kalau misalkan keberatan gitu. Kalau misalkan jumlah prodi dan fakultas sendiri di UIN Jakarta ada berapa? Untuk jumlah fakultas agak lumayan banyak ya, karena tadi ada 4 kampus kan, 4 kampus besar. Terus jumlah fakultas itu kalau ada 12 fakultas. 12. Terus kalau jumlah prodinya itu saya agak kurang hafal juga sih karena saking banyaknya ya Teh ya. Kalau nggak salah itu ada 50 lebih lah untuk jumlah banyak prodi. Jadi teman-teman kalau misalnya mau daftar nih banyak banget pilihan prodi-prodi yang emang teman-teman minati gitu ya, tinggal milih aja sebenarnya. Banyak kok di akun LTMT juga ada biasanya daftar prodinya ya. Banyak. Di Google juga banyak, sebenarnya tinggal cari aja teman-teman gitu ya. Nah, biasanya nih di kampus itu ada yang namanya prodi favorit. Nah, kalau di kampus A sendiri prodi favorit itu apa? Prodi favorit ya. Ini
menurut saya apa menurut apa kebanyakan yang minat nih? Ya menurut A juga, menurut kebanyakan juga lah. Oke, kalau misalkan kebanyakan yang minat kan itu data dari UIN-nya ya gitu. Saya belum lihat lah untuk yang 1 tahun yang belakang ini. Tapi kalau misalkan saya sih lebih favorit karena basic saya di PS juga, saya lebih favorit di ekonomi. Dan kebetulan kalau di UIN Jakarta itu adanya itu ekonomi murninya itu yang syariah. Ada meskipun ada yang pembangunan tapi saya milih yang syariah gitu. Dimana yang agak mulai berkembang lah ekonomi syariah ini dan peluangnya agak lumayan besar karena masih agak jarang gitu peminatnya. Jadi kalau misalnya jarang bisa katanya peluangnya lebih gede gitu ya kalau misalnya jarang peminatnya berat. Kalau menurut kampus yang orang bilang tuh prodi favoritnya apa? Prodi favorit di kampus ya. Biasa. Untuk yang sampai saat ini nggak bisa nyebutin sih teh, takut beda ya datanya ya. Beda. Takut salah gitu saya ya, tinggal nyoba aja lah gitu. Kalau misalkan nyari datanya bisa nyari di Google lah gitu. Untuk yang terbaru ya gitu. Nah, kalau organisasi dan UKM nih ada organisasi apa aja dan UKM apa aja yang A tahu? Oke, kalau organisasi di UIN itu ada intra sama ekstra kampus deh. Kalau ekstra itu yang di luar kampus, tapi kalau intra itu yang di dalam kampus seperti BEM lah. Kalau di UIN itu di tingkat prodi itu namanya HMPS deh. HMPS. Himpunan Prodi Mahasiswa Jurusan gitu. Oh, jadi ada tingkat prodi, ada tingkat prodi, ada tingkat fakultas yang namanya DMAF. Terus ada yang tingkat universitas. Jadi banyak tingkatannya. Tapi mungkin itu kalau misalkan mau sampai ke tingkat yang kampus itu harus tahap ya. Ya sebenarnya agak ada dipengaruhi sama semester juga deh. Oh, semester juga. Jadi kalau misalkan yang masih di bawah itu semester tingkat 1 itu menuju kedua itu biasanya di HMPS jurusan. Yang udah menengah ke atas itu ada di DMAU lah, di fakultas. Tapi kalau yang udah agak senior itu biasanya DMAU karena pengalamannya juga udah agak lumayan banyak ya. Dan itu biasanya ada SMA juga deh. SMA itu senat mahasiswa gitulah. Yang adanya di fakultas sama universitas, untuk jurusan nggak ada gitu. Nggak ada jurusan. Kalau UKM UKM ya agak banyak juga sih teh. Sampai saya karena saya nggak bergelut di UKM ya. Saya nggak terlalu banyak paham lah. Cuman yang saya tahu itu ada PLAT gitu. PLAT itu UKM bahasa. Jadi ada bahasa di situ ada ya organisasi kayak kita belajar bahasa lah gitu. Terus paling ada Forsa itu organisasi olahraga yang dimana futsal, voli dan sejenis olahraga di situ teh di Forsa. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan mau meningkatkan kemampuan yang lainnya gitu ya di luar akademik boleh banget ikut organisasi atau UKM-UKM yang ada di UIN Jakarta sendiri ya. Nah, ini juga teh kalau di UIN Jakarta kan tepatnya di Ciputat ya. Dimana Ciputat itu kebanyakan orang itu pusatnya organisasi gitu. Jadi yang unik itu di Ciputat itu kadang sebuah lingkaran itu bisa jadi organisasi teh. Kadang kalau misalkan kita sore-sore gabut gitu ya, kita jalan aja di sekitaran UIN pasti ngeliatin lingkaran-lingkaran yang sedang kajian, yang sedang rapat gitu loh yang uniknya itu. Ya, jadi banyak banget organisasi yang bisa teman-teman ikutin. Itu gimana minatnya aja gitu. Terusnya ada kita di sana, ada IPPMK di sana. Oh iya di IPPMK, bener banget ya nanti sekretnya juga di. Sekretnya dekat kampus UIN. Iya. Benar. Nah ini mungkin pertanyaan teman-teman juga nih kalau kehidupan mahasiswa UIN Jakarta. Kehidupan mahasiswa UIN Jakarta ya. Soalnya kadang kalau misalkan dengar wah Jakarta nih pasti ya pikiran gitu ya biasanya pasti biaya hidupnya gede nih gitu, mahal segala macam gitu. Yang bener gimana sih ya? Nah, menurut saya itu kalau misalkan kita jadi mahasiswa di Jakarta khususnya ya, yang dengan paradigma hidup di Jakarta mewah segala macam mahal biaya hidupnya itu salah sih. Salahnya kenapa kalau misalkan kita hidup mewah, hidup ininya itu gimana kitanya teh? Menurut saya kalau kitanya bisa sederhana, bisa irit, bisa ini sama aja kok gitu. Apalagi di dekat UIN ya, banyak kayak warteg gitu atau warsun lah gitu. Karena kalau misalkan ini agak lumayan ya. Maksudnya warung makan itu yang masih terjangkau lah untuk mahasiswa gitu loh. Masih banyak pilihan ya, tergantung kitanya milih-milih gitu ya. Kalau misalkan kitanya boros, makanya pengen yang wah mulu ya pasti boros itu. Boros ya, berarti tergantung ke kitanya lagi gitu ya. Gak masalah sebenarnya di mana aja gitu. Nah, ini random ya. Kalau boleh tahu, bayang saja kalau misalkan dengar mahasiswa UIN gitu, pasti pikirnya wah ini alim nih, saya minder kadang gitu ya. Terus wah ini kayaknya susah nih buat diajak bercanda ketawa-ketawa gitu. Soalnya biasanya ya diam biasanya gitu. Itu emang yang bener gimana sih
Nah, untuk itu paling kembali lagi ke karakternya orangnya masing-masing ya Teh ya. Karena gimana ya? Ada yang orangnya pendiam, ada yang orangnya agak pecicilan juga ada gitu. Oh, jadi sama aja ya? Sebenarnya sama aja sama kampus-kampus yang lain sih. Cuman agak emang kalau di UIN kan namanya juga Universitas Islam ya. Pasti semuanya pasti berkerudung gitu. Ya, jadi emang lebih sih plusnya tuh kita bisa belajar agama lebih juga kalau di UIN ya, benar. Gitu. Nah, karena udah banyak banget nih yang kita bahas dari tadi, kalau dilanjutin kayaknya bakal berjam-jam ya. Atau kasihan juga nih buat teman-teman yang nonton dari tadi. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang pengen ditanyain gitu tentang kampus UIN ya, atau misalkan UNJ segala macam, boleh DM aja langsung ke Instagramnya PIP Jadetabek. Nanti insya Allah pasti kita bakal balas ya. Pertanyaannya apa aja, boleh misalkan biaya hidup atau misalkan kos-kosan nih yang dekat kampus gitu, boleh banget tanya aja DM ke Instagramnya PIP Jadetabek. Ya, sebelum saya tutup mungkin Arya ada closing statement dulu nih ya. Oke. Mungkin penutup dari saya, jangan takut untuk hidup atau berkuliah di Jakarta, karena Jakarta nggak seseram yang kalian bayangkan. Bener-bener banget. Terus kalau jangan takut juga dengan biaya hidup yang besar, karena kalau kitanya bisa irit ya pasti juga bakalan irit juga. Dan jangan takut di sana kehilangan tempat tinggal atau nggak punya tempat tinggal, karena di sana ada secret kita, secret PMK Jadetabek. Untuk kalian yang belum bisa tempat tinggal, bisa menginap, bisa hidup di situ lah gitu. Ada keluarga ya di sana juga. Di sana ada keluarga gitu. Mungkin itu aja sih Teh. Oke. Terima kasih Arya, terima kasih banyak. Makasih juga buat teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.